H-3 sebelum Nvidia earnings, ini 3 hal yang harus lo tahu. Hai Sobat Cuan, welcome to Peluang Market News bareng gue Rizka as your host yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. As usual, gue kali ini gak sendiri. Hari ini gue ditemenin sama our investment analyst. Welcome, Pius. Hai. Welcome. Hari ini gue bakalan nge-deep dive lah ya, isu-isu yang paling panas di market kita. Dan sekarang kita lebih fokus ke Nvidia nih, karena Nvidia. As you know, H-3 ya, kita udah harus siap-siap nih apa aja yang perlu dipersiapin sebelum Sobat Cuan ngambil keputusan investasi biar nggak salah langkah. Boleh. Ya kan? Nah, Boleh, karena kalau misalnya boleh. kita ngomongin Nvidia nih, emang nggak pernah berhenti ya kabarnya, terus-terusan ada. Dan kita tahu banget lagi gila-gilaan banyak orang yang berspekulasi kalau misalnya ini nih udah overvalue nih sahamnya nih Nvidia gitu kan. Apalagi dengan pertumbuhan AI yang udah pesat banget ya, kita tahu banget banyak orang yang akhirnya mikir apakah Nvidia ini masih bisa ngegas lagi gitu kan, atau ini udah ada di puncaknya nih, sudah nggak akan bisa naik lagi. Menurut lo gimana, Yus? Kalau kita ngomongin soal Nvidia, gue lebih suka untuk ngomongin tentang market AI itu sendiri dulu nih, Riz. Ya, karena kalau misalkan dari riset yang gue baca, market AI itu masih punya potensi panjang banget. Ya kan? Diprediksi di tahun 2034 nanti itu tuh market value-nya bakal nyampe 3,6 triliun USD. Meanwhile sekarang itu tuh masih berada di angka 600 miliar dolaran ya, gitu loh. Masih panjang. Jadi masih panjang banget. Masih panjang banget. Dan kalau misalkan ngomongin soal Nvidia, sekarang Nvidia revenue tahunannya udah nyentuh angka sekitar 100 miliar dolaran kayak gitu. Dan kalau misalkan kita kita asumsikan itu pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan value AI market value AI itu sendiri, itu ada pertumbuhan 5 kali lipat yang menanti Nvidia di masa berarti depan. 500 miliar. Wow, oke. Tapi dengan prospek yang tadi udah kita omongin ya, pastinya Sobat Cuan juga gue yakin ada yang penasaran apakah ini sebenarnya cuma bubble doang. Karena kita tahu ya sebenarnya udah ada kasus yang sebelumnya terjadi ya, Yus, di tahun 2000-an ya, kalau lo tahu dan ingat nih, kan waktu itu sempat ada ya saham.bubble.com ya, yang lo tahu sempat hype banget, investor akhirnya pada jadi primadonanya para investor ya, sampai akhirnya di 2000 sampai 2002 tuh kan tiba-tiba pecah, boom gitu kan. Akhirnya drop, bahkan terutama Nasdaq sampai 75% kalau seingat gue. Benar nggak waktu itu? Benar. Bahkan kalau nggak salah kalau ditarik lebih panjang lagi sempat ada waktunya 80-an persen lah kayak gitu. Gila, dari puncaknya kayak gitu. Berarti lebih dari 75% ya? Ya, tinggi banget. Kalau kayak gitu berarti ada tanda nggak kalau ini cuma hype sementara doang dan bakal boom kayak bubble yang gue tadi ceritain, atau lo masih percaya kayak sebenarnya ini masih bisa stabil dan meningkat terus ke depannya nanti? Kalau kita ngomongin soal membandingkan ya, berarti kan istilahnya ini membandingkan apakah kondisi sekarang itu tuh mirip kayak kondisi dot-com bubble di masa lalu kayak gitu ya. Kalau kita perhatiin sekarang ketika development AI itu terjadi, underlying-nya tuh ada banget, fundamentalnya ada banget. Teknologinya benar-benar bisa kita rasain kayak gitu. Dulu mungkin ketika kita nyari sebuah jawaban ya, apapun lah, kita punya pertanyaan whatever kayak gitu ya kan, kita nyari itu tuh pasti googling gitu kan. Googling apakah bla bla, kadang-kadang jawabannya ngaco ya kan, atau kita harus nge-scroll dulu sampai ketemu jawabannya. Meanwhile sekarang hal itu udah nggak perlu kita lakuin lagi. Sekarang kita tinggal ngetik pertanyaannya apa, AI bisa langsung nge-generate jawabannya kayak gitu. Dan itu istilahnya yang menjadi pembeda utama sebenarnya daripada dot-com bubble itu sendiri. Karena kalau kita balik lagi ke masa lalu, ketika masa dot-com bubble itu terjadi, itu tuh banyak perusahaan-perusahaan kaleng-kaleng quote unquote ya. Yang penting ada .com-nya di belakangnya, ya ada com-com-nya. Itu di-pump, orang semua pada beli, harganya naik. Nah, itu yang menjadi penyebab .com crash itu terjadi. Karena perusahaannya nggak ada fundamentalnya. Dan mungkin juga kalau misalkan kita bandingin dengan masa lalu ya, gue bisa bilang kita tuh sekarang masih ada di early internet era kayak gitu. Bahkan early internet era. Karena mungkin sebelum .com crash terjadi ya, memang sebenarnya di tahun 90-an itu tuh benar-benar era internet lagi booming banget. Lagi di awal banget lah kayak gitu. Lagi di awal banget ya kan, Microsoft lagi mulai naik, Amazon baru mulai lahir ya kan, Google juga baru mulai lahir segala macam. Dan itu tuh benar-benar era yang benar-benar menguntungkan buat kita ya kan sebagai
mungkin early adopters lah dari tren tersebut ya. Misalkan kita udah invest di AI dari sekarang, keuntungannya kita bisa dapat nanti mungkin di 20 tahun. Iya, 20 tahun lagi. Karena kan kalau misalkan kita perhatiin Google aja deh, ambil contoh ya kan. Mereka lahir udah dari kapan tahu gitu, 1990-an awal lah ya, ketika era internet itu muncul ya kan. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan valuasinya sekarang, gue udah cari tahu 26 tahun Google berdiri. Ya kan, benar kan, 1998 kayak Google gitu. Dari 1998. Benar, lanjut ya kan. Itu sekarang value-nya udah berapa banyak gitu. Karena kalau misalkan gue coba kaitin ya dengan teori namanya innovation cycles ya. Itu teori yang menyebutkan periode ya kan, evolusi daripada inovasi kayak gitu. Ada 5 wave yang sudah terjadi sampai saat ini, dan sekarang kita berada di wave ke-6 kayak gitu. Wave ke-6 itu dimulai dari tahun 2020 sebenarnya. Di masa ketika AI itu tuh mulai bermunculan ya kan. Digital transformation tuh makin pesat lagi kayak gitu, dan istilahnya kita masih berada di titik awal dan masih banyak potensi ke depannya menurut gua. Iya benar sih. Jadi emang ibaratnya kalau kita belajar dari .com yang tadi, nggak boleh gampang FOMO nggak sih? Ibaratnya kayak kita harus punya fundamental yang kuat kalau emang kita pengen invest sesuatu, dan ya like Pius said, kalau Nvidia ini adalah salah satunya gitu. Jadi kayak kita harus percaya karena memang fundamentalnya kuat, performanya ke depannya juga masih ada harapan gitu kan, dan punya potensi besar lagi untuk semakin growing ke depannya. Nah terus kalau kita ngomongin Nvidia, Yus, gue tahu Sobat Cuan juga pasti memperhatikan salah satu sektornya, yaitu adalah data center, ya kan? Karena kita tahu Nvidia itu udah produksi GPU yang dipakai oleh Amazon, kemudian Google, Meta, banyak lah gitu ibaratnya. Nah sekarang kalau gue ngelihat perkembangan AI yang ada gitu kan, yang gue takutin adalah gimana nih, apakah Nvidia akhirnya punya kompetitornya kan di marketnya untuk bersaing, untuk memproduksi this kind of hardware gitu kan, yang sebenarnya ibaratnya udah dipakai sama Magnificent Seven company gitu kan. Tapi dengan adanya AI baru yang bermunculan kan, hipotesanya orang-orang kayak wah udah nih ini saingannya Nvidia nih. Apalagi kan kemarin kayak misalnya kita ngelihat fenomena beberapa AI dari Cina yang ada gitu kan, kayak lebih murah ininya gitu kan. Jadi kayak menurut lo percaya nggak sih demandnya Nvidia tuh kedepannya bakal terusan naik, atau sebenarnya ya mereka akhirnya menurun gitu dengan adanya kompetitor-kompetitor baru ini nih? Gue coba bagi jawabannya dalam 2 segmen lah ya. Gitu. Pertama kita ngomongin soal data center itu sendiri, ya kan. Kalau kita ngomongin soal data center, ya kan, itu sedikit banyak berkorelasi lah pandangan gue terhadap bagaimana pertumbuhan market size AI yang di awal udah gue jelasin gitu. Seiring ya kan Nvidia itu bertumbuh, seiring market size-nya makin besar, ya kan, pasti itu akan berimpact positif terhadap Nvidia gitu. Apalagi dalam bisnis data centernya. Memang ada faktor di mana ini bisa jadi 2 hal ya kan, pedang bermata 2 ya kan. Bisa jadi good and bad news. Karena sebenarnya saat ini Nvidia itu menjadi market leader, yang paling leader lah gitu dalam data center, karena dia menguasain 98% market data center secara global pada tahun 2023. Dan mungkin kalau kita ngomongin 2024 itu udah menurun sedikit ya kan, tapi tetap masih di atas angka 90%. Masih di atas 90%. Yes, berarti itu emang demand daripada data center Nvidia itu tuh sebesar itu, sampai dia punya market share sebesar itu juga gitu. Dan data center sendiri itu sampai tahun 2030 diprediksi market size-nya bakal sampai 316 miliar dolar kayak gitu. Peningkatan 2 kali lipat dari yang saat ini kayak gitu. Itu pertama soal data center. Kedua soal kita ngomongin AI dari China yang baru muncul kayak gitu. AI dari China yang baru muncul. Gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal AI, value chain-nya tuh panjang ya. Value chain-nya tuh panjang. Kalau kita ngomongin soal DeepSeek ya kan, dari China yang tadi dimaksud DeepSeek kan maksudnya kan. Jangan DeepSeek kan. Itu kan bentuknya adalah apps gitu, model ya kan, foundational model. Meanwhile, Nvidia itu ada di upstreamnya lagi, lebih di atas dia dalam rantai nilainya. Dia berada di sisi hardware kayak gitu. Secara bisnis ya, secara vertikal itu di dalam skema persaingan yang berbeda. Dan kalau misalkan kita perhatikan, gue tuh punya spekulasi ya kan, atau bahkan nggak cuman gue gitu, tersebar lah banyak di luaran sana spekulasi bahwa sebenarnya yang bisa bikin AI China itu
berkembang ya kan akibat karena adanya ya selundupan produk Nvidia ke China kayak gitu. Karena kalau lu tahu sendiri ya, US itu tuh benar-benar merestriksi ya kan produk Nvidia atau advanced chip mereka, advanced GPU mereka itu ke China. Gitu. Hanya ada limitasi-limitasi tertentu lah dari produk Nvidia yang boleh masuk ke sana. Dan kalau misalkan AI-nya China itu tiba-tiba quote-unquote bisa menyaingi apa yang US punya, berarti kan ada something eerie lah kayak gitu, something mencurigakan kok bisa sih China seberkembang itu. Nah itu jadi salah satu spekulasi lah di kalangan pegiat industri saat ini kayak gitu. Sebenarnya ini relate juga sama isu geopolitik ya, karena kita tahu kebijakannya Trump tuh kan sebenarnya juga melimitasi ekspor kan ya ke Cina kan, dan ya gue juga yakin kalau itu juga pasti berdampak gitu kan ke Nvidia, apalagi karena mereka ya emang purely di US gitu kan. Dan kalau misalnya tadi lo bilang ada sesuatu, ya gue rasa pasti ada benernya sih, karena ibaratnya ya gimana ya, kita tahu kalau misalnya Nvidia itu adalah the king gitu kan, dan terus tiba-tiba kalau sampai China ya udah bisa nih menyaingi lah ya ibaratnya, itu berarti kan emang mereka juga punya backupan yang nggak kaleng-kaleng gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita tadi udah ngomongin DeepSeek ya kan, beberapa hari lalu ada juga namanya Kimi AI gitu kan, ini dari Cina juga. Gue udah nyobain juga ya kan, gue udah nyobain nih AI-nya dan emang ya it goods gitu, tapi gue belum develop yang benar-benar sampai deep banget gitu kan. Nah gue yang penasaran adalah Yus, kalau misalnya udah muncul Kimi AI beberapa hari yang lalu dan gak menutup kemungkinan ada lagi nih AI yang lagi ke depannya gitu kan, seberapa bahaya ini buat masa depannya Nvidia. Oke. Tadi kan gue udah sempet mention kalau sebenarnya mereka berdua ya kan, antara si model AI DeepSeek dan Kimi yang tadi lu sebut ini dengan Nvidia itu berada di vertikal yang berbeda ya. Tapi satu hal yang gue juga baru dapat update-nya adalah bahwa mereka DeepSeek khususnya itu juga lagi ngembangin AI chips mereka sendiri. Nah ketika itu udah masuk ke ranah AI chips, baru itu bersaing dengan Nvidia yang juga secara bisnis itu memang memproduksi hardware yang sama chips AI kayak gitu kan. Nah tapi satu kunci sebenarnya yang membuat mungkin tahta Nvidia itu akan susah tergerus gitu ya, karena dia punya sistem namanya CUDA platform yang itu menjadi sistem quote-unquote favorit ya kan, yang udah attach banget dengan para kalangan engineer ya kan, developer yang susah banget untuk bisa berpindah. Kasarannya simpelnya itu tuh switching cost-nya tinggi buat para developer itu pindah ke lain hati kasarannya. Anggap gini. Gimana? Nih laptop lu apa nih? Ya Apple ya kan. HP lu apa? Sama Apple juga, iPhone kayak gitu let's say. Terus misalkan lu punya jam tangan iWatch gitu, lu punya AirPods gitu, lu punya iPad, lu udah tersinkronisasi dengan sistemnya Apple gitu. Mau nggak lu pindah? Agak susah sih Pak, saya sudah nyaman nih misalnya. Sama. CUDA platform juga seperti itu. Bikin orang nyaman. Tapi di kalangan engineer dan developer ya tentunya ya. Seharusnya kalau misalnya mereka mengedepankan quality of products, pastinya mereka nyari yang kualitasnya juga high performance kayak Nvidia sih ya harusnya. Oke, kita udah tahu nih ya seberapa strong potensi yang dipunya sama Nvidia. Sekarang kita ngomong ke numbers nih Yus. Per hari ini gue cek di 138 US dollars nih buat Nvidia gitu kan. Menurut lo valuasi ini masih bisa terbang tinggi gak nih? Karena Sobat Cuan pasti juga penasaran kan sama itu. Sekarang gue tanya ke lu, Riz, gimana cara menentukan sebuah valuasi itu mahal atau murah, tinggi atau rendah? Kita harus bandingin sama another competitor sih. Yes, betul banget. Itu salah satu metodenya kan ya, dengan peers ya kan, bandingkan dengan peers ya kayak gitu. Satu metrik yang sering dipakai sama investors kayak gitu adalah price to earnings ratio. Ya kan, kita bandingin ya kan rasio tersebut dengan kompetitor ya kan, pemain industri di vertikal yang sama kayak gitu, bagaimana perbedaannya kayak gitu untuk menentukan mahal atau murahnya sebuah saham. Tapi permasalahan daripada rasio tersebut ya, mungkin bahasa Indonesia adalah rasio laba per harga saham ya teman-teman ya. Kalau nggak ngerti price to earnings ratio itu apa, rasio laba per harga saham. Catat ya. Udah gue catat. Permasalahan dari metrik tersebut yang gue dapat adalah bahwa
Metrik itu tuh cuman mengcapture kemampuan perusahaan dalam mengenerate cash flow atau pendapatan atau keuntungan di saat ini. Di momen ini. Ya kan? Tapi tidak mengcapture apa yang menjadi potensi perusahaan di kedepannya, di masa depan. Gitu. Masa depan. Oke. Ya. Nah, menurut gua yang paling tepat untuk menjadi approach dalam menilai valuasi suatu perusahaan yang growth-nya masih tinggi ya, kayak Nvidia, kayak gitu, yang benar-benar tumbuhnya tuh outstanding banget lah, cepet banget lah. Itu menggunakan namanya PEG. Atau price to earnings to growth ratio. Jadi ada faktor growth-nya yang dimasukin ke dalam perhitungan kayak Jadi gitu. ada indikator tambahan which Betul. is growth ya. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat secara numbers-nya ya, real-nya ya, PE-nya Nvidia ya kan, itu emang mahal banget kayak gitu. Mahal banget. Tapi kalau di-compare sama yang lain. Nah, apanya dulu nih di-compare ya maksudnya? Iya, kan kalau PE yang tadi ya, tapi kalau lo tadi kan nyaranin buat PEG-nya. Betul, PEG. Berarti kita lihat dari PEG-nya deh sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari PEG-nya, itu kontras banget sih. Karena PEG Nvidia itu sekarang berada di angka 0,23. 0,23 dibanding peers-nya mereka yang ada di angka 0,96. Berarti di bawah jauh gitu. Jauh dong ya sebenarnya ya. Betul. Berarti istilahnya secara potensi masa depan, kalau melihatnya dari growth di masa depan, Nvidia itu masih bisa dibilang terhitung under value, masih murah gitu. Yes, kalau kita ngeliat secara PE itu jadinya mahal banget. Makanya untuk perusahaan growth seperti ini, PEG yang menurut gua lebih cocok untuk digunakan. Dipertimbangkan juga. Ya, oke. Tapi pertanyaannya Yus, kalau misalnya tadi kalkulasinya udah ngikutin metode yang udah lo share nih ke teman-teman. Kalau ternyata harga saham Nvidia itu nanti pun mengalami penurunan, menurut lo apa yang bisa men-trigger itu terjadi? Karena kita tadi ngomongin growth berarti kan tumbuhnya positif ya. Sekarang kita let's say for the worst case nih, kalau misalnya amit-amit turun nih, apa triggernya tuh? Ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa membuat penurunan mendadak lah ya. Gue sebutnya penurunan mendadak dari sebuah harga saham. Yang kadang-kadang itu nggak berpengaruh sebenarnya daripada fundamentalnya kayak gitu. Nah, contoh satu ya kan mungkin yang terjadi di Nvidia itu bisa aja kalau ternyata ada sudden news kayak gitu atau sudden threat, kayak misalkan dari DeepSeek kemarin pas DeepSeek launch ya kan, semua saham teknologi rontok semua kayak gitu kan, dan itu istilahnya sebenarnya buat yang panik mungkin akan langsung cut loss kayak gitu, langsung jualan gitu. Padahal itu bisa jadi momen beli sebenarnya buat yang mungkin menelaah bisnis atau industri AI, industri terkait secara lebih dalam gitu. Karena balik lagi ke penjelasan gue di awal, kalau sebenarnya tahta Nvidia gue yakin itu masih akan tetap berjaya gitu loh sampai beberapa waktu ke depan lah kayak gitu. Nah, terus kedua itu sudden news atau sudden threat lah. Terus mungkin kebijakan makro yang tiba-tiba juga. Kebijakan makro yang tiba-tiba. Ya, kayak misalkan contoh ya kan policy dari Trump kemarin ya kan yang menerapkan 25% tarif. Itu juga menggemparkan market kayak gitu. Akhirnya Nvidia juga sell off di situ, nggak cuma Nvidia sih, maksudnya market secara keseluruhan kayak gitu. Itu bisa jadi penyebab juga, tapi nggak berkaitan dengan fundamental. Atau yang mungkin berkaitan dengan fundamental adalah melihat daripada ekspektasi pasar itu sendiri. Ketika earnings keluar ya kan, dan itu memenuhi ekspektasi pasar, bisa aja harga habis itu jatuh. Karena pasar udah memprediksi hal tersebut. Apalagi kalau di bawah ekspektasi pasar, makin jatuh lagi. Biasanya harga akan naik kayak gitu kalau misalkan ternyata benar-benar berada di atas ekspektasi pasar untuk daripada pendapatannya kayak gitu. Oke Sobat Cuan, tadi kita udah bahas banyak hal banget sama Bro Pius terkait dengan pre-earningsnya Nvidia ya. Ada 3 key highlights yang bisa kita ambil. Fundamentalnya Nvidia ini oke ya kan. Terus PEG-nya juga sejauh ini masih di bawah peer, jadi undervalued, yang masih aman. Dan attachment to the CUDA platform nih yang tadi bikin Nvidia ini masih jadi favoritnya para engineer dan juga developer. Jadi gimana keputusan investasinya balik lagi ke teman-teman, tetap do your own research. Tapi kita berdua sama-sama punya pesan nih ya. Kalau misalnya teman-teman punya keyakinan tertentu sama performanya Nvidia, apakah bakal naik lebih tinggi atau ternyata koreksi ini habis earnings, silahkan, itu keputusan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar yakin nih sama jawabannya ya, option
options trading nih bisa ngebantu banget nih. Betul banget, ya kan? betul banget. Kalau misalnya teman-teman pengen maksimalin profit dan yakin kalau wah Nvidia bakal naik, apa yang bisa dipakai Bro Pius? Call options. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yakin ternyata performa Nvidia ini ya nggak terlalu baik sesuai dengan ekspektasi ya, berarti bakal turun, teman-teman bisa nyobain put options. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyobain options trading peluang, langsung aja klik link yang ada di description kita ya. Nah, kalau teman-teman juga masih punya pembahasan yang pengen kita kulik lebih dalam, saham-saham tertentu nih misalnya, langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Yoi. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode Peluang Market News berikutnya. See you. Bye-bye.